Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Ada dialog bersama dengan Balkesmas Magelang dengan tema cegah stunting dengan protein hewani. Bersama saya Reni Setia sampai nanti pukul 10. Dan di studio ini sudah hadir dua narasumber kami yang luar biasa. Ada Dr. Retno Merati Hatani MHKes dan juga Dr. Sri Rahayu Ningtyas-Tuti ya. Terima kasih dokter, selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Yang pasti pagi hari ini juga sudah siap ya untuk membagikan informasi terkait dengan ini adalah kepentingan nasional. Dan memang butuh kerjasama yang luar biasa, bukan hanya dari tim kesehatan saja ya dokter, untuk bisa memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia keluar dari masalah stunting. Nah, mungkin Dokter Retno dan juga Ibu Dokter Sri Rahayu Ningtyas-Tuti ya, ini akan memberikan banyak sekali informasi. Stunting ini kan permasalahan yang luar biasa dari tahun ke tahun, dan ini adalah PR dari negara Indonesia, negara kita tercinta. Sampai kemarin sempat juga dijadikan tema untuk debat ya. Dan itu juga penting sih memang. Kalau kita ngomongin masalah stunting nih dokter, memang sepenting itukah untuk perkembangan atau generasi kita sebagai penerus bangsa dokter? Iya, jelas penting lah. Kalau nggak penting nggak bakal dibahas sampai berbusa-busa dari mana-mana ya. Karena stunting ini nanti mempengaruhi SDM kita ya. Kita kan pingin Indonesia itu, cita-cita nasional kita Indonesia Emas 2045 ya, di mana generasi kita generasi yang berkualitas, kita mendapatkan bonus demografi. Nah, kalau yang dewasa, bonus demografi itu kan artinya bahwa yang usia produktif itu jauh lebih banyak daripada yang non produktif. Karena yang produktif usianya sekitar 15 sampai 55 sekitar itu ya, maka berarti mereka yang akan di usia produktif tahun itu sekarang kan masih bayi, balita dalam kandungan, harus kita siapkan. Benar. Iya. Jadi memang ini perlu pendampingan khusus begitu ya. Iya. Oke, dokter, kalau misalnya dokter Sri, kalau kita lihat di Kabupaten Magelang sendiri nih, seberapa kelihatannya tuh masyarakat tuh nangkepnya, seberapa pentingnya, sama nggak sih gitu dokter untuk masyarakat sendiri? Insya Allah sudah ya. Karena sejak ada konvergensi terkait dengan semua OPD dilibatkan karena isu nasional ya, itu semua dilibatkan dari meningkatkan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ya, contohnya didorong kegiatan di Posyandu, ya itu kan juga salah satu upaya agar tujuan kita tadi yang disampaikan oleh Dr. Retno terkait dengan nanti bonus demografi bisa terselesaikan dengan terscreeningnya atau teridentifikasi gangguan stunting di awal, mulai remaja putri, kemudian mulai dari ibu hamil, ya ibu menyusui, kemudian kualitas dari kesehatan bayi balita. Iya. Oke, baik. Jadi memang ini ada proses yang begitu luar biasa pendampingan berarti dari ibu hamil sudah sejak remaja ya. Calon ibu. Ya. Jadi biar namanya nanti ketika lahir bayinya juga sehat. Ibu sehat, selamat ya. Oke, baik. Dan 1000 hari kehidupan, dari mulai kehamilan harus dideteksi. Iya, benar banget. Itu penting dan selalu harus ada pendampingan dari keluarga dan juga masyarakat. Baik. Kalau kita ngomongin juga tentang pelayanan kesehatan nih Dokter Retno, kita kembali lagi ke Balkesmas nih. Apakah Balkesmas juga memberikan pelayanan luar biasa terkait dengan permasalahan stunting ini, Dokter? Iya, kami memang mendapat tugas untuk melayani baik dalam gedung maupun luar gedung ya. Kalau dulu memang Balkesmas itu namanya kan BP4, kemudian BKPM hanya khusus untuk paru, maka sejak 2016 kami ada tugas untuk mendukung kegiatan-kegiatan untuk masyarakat seperti stunting, penyakit menular, tidak menular, walaupun tidak banyak atau tidak langsung berkesimpung langsung dengan balita, tapi mendukung untuk itu. Dan di kantor kami juga ada layanan gizi. Kemudian yang juga mendukung itu sebenarnya ya klinik berhenti merokok juga ada. Kemudian layanan dokter spesialis penyakit dalam juga ada ya. Kemudian penyakit paru pun juga sebenarnya kalau anak-anak kena penyakit paru atau TBC itu kan juga
pasti berpengaruh ya. Iya. Kalau tidak dituntaskan, nanti penyakit ini menggerogoti dia, energinya banyak dipakai untuk cara-cara nih. Kalau perang itu, kalau negara itu ya ada musuh itu nangkep harus mengatasi penyakitnya dulu, padahal negara ini butuh berkembang seperti itu. Jadi anak juga gitu, kalau sakit nggak dituntaskan, maka kebutuhan dia untuk tumbuh, berkembang, untuk sehat, untuk pinter itu terbuang untuk mengatasi penyakit kayak gitu. Ya, kami ikut mendukung untuk menyelesaikan masalah itu walaupun mungkin kontribusi tidak besar ya. Seperti juga hari ini melihat melalui media promosi ini juga layanan-layanan di Balkesmas juga ada yang namanya Oke Balkesmas, Mbak. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin berkonsultasi secara online tidak ketahuan siapa dan bagaimana, termasuk stunting pun bisa nanti dijawab, ada dokter di sana ya. Antrian online juga ada, kemudian informasi di Instagram, di YouTube, di Facebook, di website kami juga ada Balkesmas Wilayah Magelang itu ya. Oke. Baik, jadi lengkap banget nih, nggak lepas tangan begitu aja. Walaupun dokter Retno bilang hanya sedikit, itu udah luar biasa, dokter. Semoga bermanfaat. Amin. Iya, dokter Sri. Kalau kita ngomongin masalah stunting nih, banyak juga literasi di media begitu ya. Stunting sama dengan tinggi badan yang kurang begitu atau pendek. Itu apa memang seperti itu? Kalau stunting ciri-cirinya berarti pendek terus stunting? Nggak juga, Dok? Enggak juga. Enggak juga. Sebenarnya satu identik yang keliru ya. Karena prinsip dari stunting itu adalah dia di sana ada masalah malnutrisi atau gangguan nutrisi. Oke. Kalau pendek itu kan lebih banyak mungkin genetiknya memang ke arah sana. Sementara fungsi seluruh organnya sama nutrisinya terpenuhi. Gitu. Jadi itu yang paling khas. Artinya kalau stunting itu jelas ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat dari gangguan nutrisi dari mulai masa kehamilan ibu, kemudian dari mulai dia sampai usia 2 tahun itu. Jadi memang ada bukan hanya ke pendeknya aja. Bukan ukuran panjang badan sama tinggi badan bukan. Ya, tapi lebih pada kualitas dari organ dari balita atau anak tersebut gitu. Kalau pendek kan hanya ukuran tubuh ya, tapi dia fungsi organnya, kemudian nilai status gizinya itu nggak berpengaruh. Oke. Baik. Ini berarti kalau misalnya dari dalam begitu ya Bu, stuntingnya keterkaitannya dengan yang bagian di dalam yang mungkin tidak terlihat juga, berarti ini juga sangat mempengaruhi kecerdasan otak nantinya? Betul. Iya. Karena dari masa pembentukan janin awal itu kan, mohon maaf, ketika kalau di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, ketika roh ditiupkan itu kan usia 4 bulan itu kan otak terbentuk duluan. Okay. Ya. Sehingga ketika di sana ada masalah gangguan nutrisi pada ibu, secara otomatis nanti juga akan berpengaruh pada fungsi kognisi dari janin, ya. Termasuk nanti pemenuhan gizi dari mulai masa kehamilan, kemudian sampai masa lahir sampai usia 2 tahun tidak terpenuhi, berarti bentuk sel-sel yang membentuk ke arah kecerdasan otak juga mengganggu fungsi kesehatannya. Ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Retno tadi, ibaratnya nggak punya pasukan di dalam tubuhnya, gitu kan. Jadi nggak ada bisa menolak kalau ada penyakit terkena pada dia. Nah, itu kan nanti mengganggu fungsi imunitasnya. Lama-lama ya tadi, karena gampang sakit, energi yang harusnya untuk membentuk organ tubuhnya termasuk otak tidak bisa optimal. Nggak bisa optimal, gampang sakit, berat badan juga kurang ya dokter. Dampaknya panjang. Nanti jadi nilai produktivitas nanti ke depan juga akan terganggu. Nah, makanya ini sangat merugikan bonus demografi bisa. Gitu ya dokter ya. Baik. Dan bagi apalagi juga keluarga FAS ya, ada beberapa sekarang ini kan pasangan-pasangan muda nih Dokter Retno sama Dokter Sri. Ini juga sangat berpengaruh usia kehamilan bagi ibu di mulai awal kehamilan usia ibu itu? Usia ibu juga. Iya. Jadi memang harus matang ya. Jadi kalau ibaratnya maaf ya, mangga itu ya, kalau masih muda itu kan misalnya jatuh kan pecah. Jadi remaja putri pun kalau usianya belum optimal secara kesehatan, nanti hamil itu pun juga kurang bagus juga kualitasnya ya. Karena dia sampai usia 18 itu kan harus matang, ya, mematangkan diri. Sampai usia 20 udah benar-benar ready. Nah, sementara dia membutuhkan diri untuk mematangkan, dia sudah hamil berarti kan ada 2 yang harus disiapkan.
PR-nya jadi banyak sebenarnya. Banyak. Oke, nanti Dokter Retno dan juga Dokter Sri kita akan membahas sebenarnya apa sih gitu ya penyebab terjadinya. Karena ada sebab dan akibat ya dokter. Dan ini harus kita cari solusinya biar nanti generasi ke depan tidak seperti yang ditakutkan banyak orang gitu kan. Dan bukan hanya sekedar masalah tinggi badan, tapi kita ini juga harus memperhitungkan nutrisi yang baik juga bagi anak-anak kita nanti. Mbak, memang tidak hanya sekedar panjang badan, tetapi hal yang mudah untuk mendapatkan atau screening awal adalah dilihat dari panjang badannya juga. Iya. Jadi kan anak itu punya standar panjang, lahir itu panjangnya laki-laki berapa, perempuan berapa, kayak gitu ya. Iya. Umur 1 bulan berapa. Jadi di Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan Permenkes 22 tahun 2020 itu tentang standar antropometri anak Indonesia. Oke. Jadi makanya ketika ada stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronik ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut usia di bawah standar WHO, kurang dari min 2 standar deviasi. Jadi anak yang pendek belum tentu dia itu stunting. Kalau ternyata dia sesuai ukuran menurut jenis kelamin dan usia itu sudah memenuhi, berarti dia bukan pendek. Dan memang bukan hanya ukuran tinggi badan aja, tapi isinya juga di situ. Ya nanti kita bahas lebih. Kita bahas lagi lebih lanjut. Ya, kita break dulu, kasih informasi Balkosmas yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS, dan Anda tetap bisa bergabung bersama kami nanti bertanya dengan narasumber kami. Ini luar biasa loh, dokter 2 di sini. Anda bisa bertanya bebas, nggak perlu ngantri di Balkosmas. Walaupun ada layanan online ya, dokter. Kita nggak terlalu antri banyak loh. Jadi bisa langsung ketemu Dokter Retno sama Dokter Sri di sini ya. Nanti setelah iklan dan juga informasi dari Balkosmas ini, keluarga FAS bisa kembali bergabung di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM, keluarga FAS kembali lagi dialog bersama dengan Balkesmas Magelang, cegah stunting dengan protein hewani untuk edisi Selasa 6 Februari 2024. Di studio masih ada narasumber Dr. Retno Mratihatani, MHKes, dan juga Dr. Sri Rahayuning Tiastuti. Anda ini bisa memanfaatkan waktu yang luar biasa di sini, langsung tanya pakarnya. Wah, jadi biar nanti anak-anak nih tumbuh sehat, apalagi buat keluarga FAS yang lagi promil nih, dokter. Karena tadi juga dokter bilang kan dari awal sudah harus dipersiapkan. Remaja putri, nutrisinya seperti apa, biar nanti akan menghasilkan generasi yang luar biasa, generasi emas. Nah dokter, kita langsung aja nih, penyebab terjadinya stunting nih apa sih dokter Retno? Iya, sebenarnya penyebab terjadinya stunting itu kan multidimensi ya. Nggak hanya sekedar dia mungkin kurang makan. Sebenarnya itu pun bisa dilihat lagi ya. Jadi ada faktor asupan yang kurang ya. Kemudian ada faktor dari kesehatan. Jadi kalau pemerintah sih sudah menggembar-gemborkan ya, bahwa status gizi itu bisa dari asupan pangan gizi, bisa dari juga status kesehatan termasuk penyakit di situ. Sedangkan hal-hal itu ada hal lain yang mendasari. Misalnya ya asupan pangan dan gizinya kurang. Oh karena tidak tersedia di rumah ya. Oh karena masalah kesehatan, karena penyakit. Oh mungkin ketersediaan air bersihnya yang kurang. Oh kenapa tidak tersedia air bersih? Oh penyediaan di wilayah itu tidak ada. Sebenarnya tidak hanya terkait oleh keluarga yang menyediakan, justru juga sampai ke pemerintah. Jadi sampai kebijakan. Itulah kenapa ini juga jadi bagian debat kan. Karena memang dibutuhkan kebijakan, dan kebijakan itu akan mempengaruhi apa-apa yang dikerjakan sampai ke daerah, sampai ke keluarga. Jadi faktornya banyak. Ada kurangnya asupan gizi, kemudian penyakit, keterbatasan air bersih, keterbatasan pangan, juga termasuk di situ pola asuh yang kurang tepat. Dan hal-hal itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh sosial, budaya, ekonomi, ketahanan pangan, kestabilan politik, ekonomi, kondisi perang atau tidak, dan sebagainya. Itu Mbak. Iya, wah luar biasa ini. Dari mulai tadi mikirnya kan awal dari cuma tinggi badan, nutrisi. Tiba-tiba dokter Retno langsung ngomongin air bersih, sanitasi. Ya, jadi berkaitan. Iya. Jadi kan misal anak itu
anak ini sering diare. Dari penelitian itu kalau anak itu pernah diare setahun 18 hari aja, nah itu sudah berpengaruh. Kalau maaf ya, ketersediaan air bersih tidak cukup, bahan pangan kan terkontaminasi nih. Benar. Anak diare, nah kalau anak diare itu apa yang dimakan itu 50% lebih akan terbuang. Padahal dia sangat butuh kalori, energi, protein untuk tumbuh dan berkembang. Iya, kebersihan lingkungan, Dokter Sri. Iya, karena penyebab infeksinya rata-rata dari higien sanitasi, ya. Salah satunya tadi kebutuhan air bersih, ya. Karena dengan air bersih kan tadi pengolahan makannya biar aman dikonsumsi oleh baik dari mulai tadi ibu hamil, ibu menyusui sampai bayi balita. Oke, mungkin lebih dekat dokter, biar suaranya terdengar lagi. Baik. Jadi memang dari kualitas air bersih dan kebersihan lingkungan, sanitasi ini sangat berpengaruh juga nanti. Iya, karena salah satu sumber penyebab infeksi salah satunya kan tadi lingkungan yang bersih ya, termasuk budaya perilaku juga. Nih, kalau BHBS istilahnya, perilaku dari keluarga. Kemudian kondisi lingkungan rumah tadi salah satunya adalah ada nggak keluarga tadi perokok, ya. Kalau dia terpapar dari mulai hamil sudah terpapar, artinya ada potensi racun loh yang dihirup. Nih, itu juga pengaruh, ya. Artinya ini rumah yang layak huni, kemudian kebutuhan ventilasi itu juga harus tersedia untuk tadi keluarga yang notabene ada ibu hamil, bayi balita harus dikondisikan di lingkungan yang sehat juga. Baik. Oke, jadi ini memang sangat berkaitan ya, Dokter Retno dan juga Dokter Sri terkait dengan stunting penyebabnya begitu. Tapi kalau nanti ada anak yang sudah terdeteksi stunting, bagaimana? Atau apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi kapan kita menemukan anak ini stunting? Kan tadi kan ada definisinya bahwa tinggi badan itu kurang dari 2 standar deviasi. Kok ada standar deviasi? Itu ada tabelnya, Bapak Ibu bisa download Permenkes 2 tahun 2020, itu ada tabelnya. Jadi laki-laki perempuan umur sekian bulan harusnya berapa, itu standar normal. Nah, tadi apa yang ditanyakan? Apa yang harus dilakukan orang tua? Gitu. Nah, yang dilakukan orang tua, satu, kalau sudah punya anak, kita kan punya buku KIA. Nah, di buku KIA itu ada pemantauan tubuh kembang. Jadi anak itu tumbuh itu seperti tinggi, tambah besar. Kalau berkembang itu bisa bilang mama, papa ya, bisa mulai jari-jarinya pegang benda dan sebagainya. Itu dipantau. Jadi setiap bulan ada posyandu itu memantau. Jadi kondisinya ketika kita menimbangkan anak, tanya ini naik apa enggak dari kemarin. Kenapa ditanyakan? Begitu anak ini tidak naik dari grafiknya, itu berarti ada sesuatu. Karena harusnya dia naik. Kenapa ini berpengaruh? Ternyata dari penelitian itu, kenaikan berat badan itu pengaruh juga dengan apa yang terjadi di dalam tubuh. Dari penelitian, 1 minggu aja anak bawah 2 tahun itu kekurangan asupan gizi, itu sudah ada gangguan pada area hipokampus otaknya, Kak. Jadi dia untuk analisa, misalnya dia jalan terus buang-buang apa itu, dia itu menganalisa. Nah, itu terganggu. Nah, padahal tadi kalau berat badan tidak naik, lama-kelamaan tinggi badannya pun juga nggak naik, ya. Untuk tinggi itu butuh kalori, asupan. Ternyata dia tidak naik. Dan juga makanya akan berpengaruh ke perkembangan otak dan sebagainya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, lihat dulu itu usia berapa. Kalau belum 2 tahun masih bisa dikejar. Ada yang namanya catch up, ya. Jadi kalau dilihat, ini kan pertama kan tinggi badan. Pastikan ini bukan karena hormon, bukan karena enzim. Kalau memang murni karena ini kekurangan asupan yang dipengaruhi penyakit, maka selesaikan penyakitnya. Kalau bukan karena penyakit, hanya asupannya, mungkin ada gangguan pola tidur, ada gangguan pola asuh. Jadi pernah terjadi gini, Kak. Anak ini ternyata tidur siang tidak optimal, tidur malam tidak optimal karena pemberian makannya tidak optimal. Makanya dokter menyarankan di jam makan jangan dikasih snack-snack dulu yang manis-manis, pokoknya makan. Jam tidur diusahakan bisa tidur, suasana cukup, ternyata dia juga bisa panjangnya optimal, kemampuannya juga bagus. Jadi sepanjang belum sampai 2 tahun bisa dikejar catch up. Kalau sudah 2 tahun itu sebenarnya terlambat ya, Kak. Tapi diupayakan
monggo diupayakan. Ya. Kalau perlu bantuan dokter spesialis anak. Benar. Ini, ya. Harus semangat dulu berarti orang Semangat, tuanya. ya. Jangan ngelokro gitu ya. Oh, ya. Nggak boleh ya. Maksudnya kalau memang sebelum 2 tahun bisa langsung dikejar seperti dokter Retno bilang Ya. tadi. Setelah mungkin memasuki usia sekolah TK gitu masih bisa di-up untuk nutrisinya, dokter? Gini Kak, jadi kalau masalah panjang badan itu sebenarnya kan laki-laki perempuan sampai 18 tahunan itu kan masih bisa. Ya. Tapi masalahnya ibarat komputer itu Pentiumnya. Oke. Karena gini, pertumbuhan anak itu kan yang paling besar adalah otaknya. Iya. Jadi 2 sampai 5 tahun itu perkembangan otaknya tuh paling cepat. Makanya kenapa ketika anak bawah 2 tahun itu 1 minggu asupannya itu tidak optimal, organ yang paling menderita adalah area hipokampus di otak. Karena di situ adalah yang paling cepat, paling berkembangnya cepat. Nah, itulah kenapa stunting ini dikaitkan dengan 3 gangguan. Gangguan pertumbuhan dengan tinggi badan, gangguan perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang, kemudian gangguan kecerdasan, dan ada gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, itu supaya nanti kalau stuntingnya turun, harapannya kan anak-anak itu ya cerdas-cerdas semua. Benar. Seperti itu. Sumber daya manusia juga meningkat. Nah, kaitannya dengan itu. Jadi, kalau orang membayangkan, oh stuntingnya sekian, oh itu baru panjang badan. Iya. Lihat dulu kedalamannya. Ya. Oke, baik. Jadi memang tidak ada kata terlambat untuk kita membenahi segala sesuatu hal yang ada di depan mata, sekali, gitu ya. Sumber daya meningkat, tentu kualitas hidup anak-anak nanti ke depan bisa lebih baik ya, Dokter Sri. Ya. Iya, baik. Dan untuk perbaikan dari apa yang kita lakukan sebagai orang tua, mungkin ada yang kurang tepat nih dokter, bukan keliru, tapi kurang tepat biasanya nih ya. Apa sih yang biasanya menjadi yang paling sering dilakukan orang tua yang tidak tepat tadi untuk mempengaruhi stunting nih dokter, dari pola asuh? Ini setelah harusnya tetap berpikirnya dari mulai proses kehamilan ya. Iya. Ya, yang lebih baik tadi disampaikan oleh dokternya juga praktek konsepsi, artinya ketika persiapan mau hamil memang harus direncanakan dengan bagus, dalam arti kualitas dari bapak ibunya, calon bapak ibunya juga sehat, Ya. ya, baik fisik maupun mental. Kemudian kedua, pemenuhan nutrisi, ya, nutrisi saat mulai hamil, karena sebenarnya dari kondisi taksiran berat janin itu bisa diukur ketika ibu hamil melakukan pemeriksaan, ya. Jadi sesuai enggak dengan umur kehamilan. Bisa jadi kalau kondisi ibunya tidak sehat dengan gangguan nutrisi, berarti kualitas janinnya kemungkinan memang sudah ada gangguan. Itu. Nah, ketika lahir tentunya tadi setelah pemenuhan nutrisi dari mulai ibu hamil terpenuhi, jangan lupa juga kualitas ketika nanti bayi lahir pertama kali adalah pemenuhan ASI eksklusifnya. Ya. Nah, kualitas ini yang sering salah kaprah itu adalah mohon maaf, istilahnya ASI ditanya, iya ASInya diberikan, tapi tidak melihat kualitas ASInya. Ya, jadi sepertinya hanya yang diberikan itu hanya air. Ya, karena apa? Kembali lagi, sekarang asupan gizi ibu seperti apa? Benar. Kemudian cara pemberian ASInya benar nggak? Jangan-jangan sambil memberikan ASI ngobrol, yang masuk malah angin. Karena putingnya nggak bisa. Jadi Sambil ada cara. jawab WA ya? Ya. Kemudian interaksi antar ibu juga itu kenyamanan, itu juga memberikan kualitas tadi. Fisiologis ikatan antara ibu dan anak. Itu kalau pas kondisi ASI ya. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan vaksinasinya. Lengkap enggak vaksinnya? Ya. Di luar tadi seluruh kesehatan lingkungan terjamin tadi nggih. Itu. Yang paling utama lagi ketika sudah masa setelah ASI terpenuhi, kita pakai makanan pengganti ASI. MPASI Ya, ini yang sering juga salah adalah prosesnya. Ya. Jadi ketika mohon maaf untuk pengganti ASI itu tetap harus memenuhi standar nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan yang disampaikan Bu Ronda tadi. Anak ini sebenarnya dibutuhkan apa saja. Ya, kalau tadi memang anaknya tidak masalah dari mulai kehamilannya, persalinan tidak ada masalah, ASI terpenuhi, vaksin terpenuhi, tapi kok dia masih misalnya sering sakit atau ada gangguan yang lain, pertimbangkan kemungkinan penggantian pola pengganti ASI-nya yang keliru. Kelirunya di mana? Harus tepat dari takarannya. Kemudian prosesnya harus bertahap. Tidak bisa serta-merta ketika masih dalam kondisi habis cair tiba-tiba langsung padat. Ada yang
adat juga ya, misalnya pola asuh yang keliru, udah dikasih tadi. pisang seperti itu. Itu. Nah itu sebenarnya udah malah merusak fungsi pencernaannya, sehingga yang nantinya asupan absorpsi makanan butuhan bisa diserap dengan bagus, karena dia sudah bekerja keras dulu untuk makanan yang belum sesuai dengan usianya, tadi tidak bisa dicerna dengan bagus. Itu akan ganggu proses pencernaannya. Ya. Kemudian ketika pemberian makanan itu yang juga ini yang paling fatal itu adalah namanya istilahnya distraksi, yaitu kita memberikan makanan tambahan sambil ngomong, itu sambil ngobrol, lihat televisi, sehingga anak yang membutuhkan merasakan menu pertama dia mengenal makanan selain ASI, jadi bias, ya. Jadi ini yang kadang anak awalnya, kan anak itu mengenal makanan, kita yang mengenalkan. Benar, Ibu. Sejak kecil enggak senang sayur loh. Berarti dulu waktu dikenalkan awalnya, sayur, sambil ngobrol karo tonggone, tidak jalan ke sana. Sehingga yang harusnya itu dia bisa mengenal seluruh nutrisi yang dibutuhkan jadi hilang. Sehingga enggak optimal untuk pemenuhan nutrisinya. Baik. Itu yang saya tanyakan. Pola asuh kadang yang tadi Dokter Sri bilang salah kaprah atau bagaimana ya. Ini sepertinya memang harus dibenahi, harus selalu disosialisasikan ya Dokter Retno. Apalagi terkait tadi saya catat bonding ini antara orang tua dan anak. Ini ternyata bisa mempengaruhi kualitas ASI yang dihasilkan, Dokter. Sangat betul. Jadi memang ASI itu kan ada air, kemudian ada lemaknya di sana. Kadang belum sampai ke lemak itu sudah berhenti. Kemudian masyarakat kita kan juga tadi menyebut makanan pengganti ASI. Sebenarnya kalau diberikan mulai 6 bulan itu kita memakai istilah baru, bukan pengganti, pendamping. Karena ASI kan kita ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian masih diberikan sampai 2 tahun. Jadi ketika anak 6 bulan itu misalnya di sapinya berapa tahun sih? 2 tahun kan ya. Nah, tapi eksklusifnya hanya 6 bulan. Habis itu mendapat makanan cair, lumat, saring, padat, kayak gitu. Itu ASI masih diberikan. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Ya, maksudnya sama sih. Cuma kita mari kembali menyebut makanan pendamping ASI seperti itu. Jadi memang ini tadi terkait dengan lingkungan yang harus diciptakan bersih, begitu mendukung, termasuk psikologi dari orang tua. Betul. Apalagi ingin memberikan ASI eksklusif itu sudah modal. Kadang lingkungan tidak mendukung ya. Oh, kowe ndek cilik mah tak dublek karo pisang aja saiki wis dadi sarjana, dadi D3 dan sebagainya. Nah, itu kan masih pemahaman lama. Kadang justru dari keluarga itu hambatannya juga ada ya. Ibu suasananya juga harus nyaman ya. Terpenuhi gizinya. Minum dulu air yang cukup. Duduk dengan rileks ya. Posisinya juga benar kan seperti itu. Kemudian mulutnya itu sampai mencakup semua areola ya. Sampai nanti anaknya bisa bunyi krek, krek. Nah, itu tandanya masuk semua. Ya. Itu momen yang luar biasa ya Dokter ya. Ada suara itu berarti itu salah satu tanda bahwa itu sudah benar nih. Masuk ya. Menikmati gitu ya. Iya. Oh, berarti memang kebiasaan kita ketika menyusui gitu ya, seperti mengajak berbicara anak ini salah satu bonding yang baik, luar biasa untuk kualitas dari ASI, Dokter. Iya, betul. Salah satunya itu tetap didukung dengan intake makan dari ibunya. Juga posisi ya, Dok ya. Posisi. Oke, baik. Ini kita sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya, Dokter. Ke redaksi kami di 081578709640. Ini juga dari Gerabak yang ingin menanyakan seperti yang lagi rame nih, perbedaan stunting dengan gizi buruk seperti apa, Dokter, mohon dijelaskan. Lalu juga apakah stunting ini disebabkan keturunan, ya, itu yang kedua. Lalu ini juga ada pertanyaan bahwasanya ada beberapa masalah dari anak itu, Dokter, ketika sudah ada makanan pendamping ASI ya, susah makan, masuk usia sekolah juga ini TK terutama, ini juga pilih makan, picky ya sama makanannya. Ini bagaimana, Dokter? Apakah juga nanti bisa menjadi penyebab stunting? Mohon dijelaskan, Dokter Retno dan juga Dokter Sri, monggo nih. Oke. Gantian ya, nanti saling melengkapi. Yang pertama stunting dan gizi buruk. Oke. Jadi kita lihat di standar antropometri Indonesia itu sekarang sudah mengikuti WHO. Jadi
Dulu kan sebelum 2020 kita punya Permenkes standar antropometri, tinggi badan, berat badan anak Indonesia itu beda dengan WHO karena nganggapnya kita orang Asia dan sebagainya. Padahal ternyata enggak ya. Kemudian menurut standar antropometri ini kalau yang gizi buruk itu yang indeks dipakai adalah berat badan terhadap usia. Jadi kalau kurang dari -3 standar deviasi ini disebut gizi buruk atau sangat jelek, maaf ya, bukan nyebut ya, pokoknya gizi buruk. Tapi kalau stunting itu kaitannya dengan tinggi badan. Standarnya tinggi badan terhadap umur. Kita sebut yang pendek dan sangat pendek itu stunting. Yang pendek itu kurang dari -2 standar deviasi, sangat pendek itu kurang dari -3 standar deviasi. Itu. Jadi penyebutannya. Kemudian juga berat badan terhadap tinggi badan itu juga gizi buruknya. Ya. Kalau stunting memang hanya ukuran untuk panjang. Kalau gizi buruk ada kaitannya dengan berat badannya. Gitu. Baik. Kan bisa jadi anak stunting itu gendut berat badan. Nah, itu tetap dia stunting karena ukurannya adalah tinggi. Oh iya, tinggi benar. Gitu ya. Baik. Jadi memang ukurannya untuk lebih ke stunting itu adalah tinggi badan, tapi kalau gizi buruk lebih memberatkan kepada berat badannya. Jadi gini Kak. Kalau ini memang kondisi normal, optimal, tidak ada penyakit dan sebagainya, sama-sama lahir dengan baik. Berat badan yang kurang itu menunjukkan kurang gizi dalam waktu yang pendek. Jadi kalau anak kita makannya kurang, lama-lama kurus, untuk tinggi badan dia nggak bisa, ya. Tapi kalau itu kurus ya, kok pendek kurus, kalau kekurangan gizi. Kemudian tapi kalau berjalannya waktu makin lama, dia jadi pendek. Jadi kalau sudah pendek itu artinya dia kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Itulah kenapa kita punya program anak yang tidak menaik berat badannya. Kalau dulu dalam 2 bulan terus harus konsultasi ke puskesmas, sekarang 1 bulan pun tidak naik berat badan harus konsultasi. Jangan sampai dia nanti sampai pendek. Itu. Kalau sudah pendek itu jangka panjang, dia sudah ngalam. Jadi saya pernah ketemu anak stunting itu grafik pertumbuhannya itu berat badannya itu enggak naik. Jadi naik hanya misalnya 100 gram. 200 gram. Padahal kenaikan berat badan minimalnya dia harusnya 300 gram. Jadi itu termasuk tidak naik, Kak. Walaupun naik 1 on, 2 on kayak gitu. Tapi standarnya dia harusnya lebih dari itu. Dia itu ternyata mungkin ya itu ini semua sektor sih lupa ya. Mengingatkan keluarga, mengedukasi, memberi bantuan. Akhirnya ini benar-benar pendek. Jadi lebih dari 6 bulan dia kondisi itu. Padahal tadi 1 minggu aja sudah ada masalah di otak. Gitu ya. Ini bedanya stunting sama gizi buruk. Baik. Ya, itu jadi memang sangat berpengaruh ketika setiap bulan makannya ketika ada pemantauan. Ketika posyandu jangan sampai absen ya. Iya, kalau bisa. Kalau saya tuh pernah ketemu di salah satu posyandu itu ibunya diajarin untuk ngeplot. Kata ada grafik itu. Iya, benar. Beratnya segini, ini kan di titik, kan harus ditarik garis itu. Makanya garis itu ada arti naik, tidak naik, turun dan sebagainya. Nah, itu keluarga harus paham supaya apa? Menumbuhkan bahwa kepentingan anakku kudu jadi anak sing sehat, sing cerdas. Itu dari keluarga. Berawal dari apa? Pemantauan tumbuh kembang itu. Ya. Jadi nggak boleh yang asal datang tapi udah cuma timbang aja, tapi nggak ngelihat bagaimana prospek perkembangan anak tadi begitu ya, Dokter. Mengoptimalkan fungsi buku KIA tadi loh. Jadi buku KIA nggak cuma dipegang toh, ada namanya, ada alamatnya ya. Tapi sana ada dari mulai ibu hamil kan sebenarnya sudah ada indikasi. Benar. Ya ada gangguan tidak, ada tanda-tanda bahaya terkait ibu hamil enggak. Kemudian masalah tentang kesehatan anaknya juga begitu. Pemantauan tumbuh kembang per 3 bulan juga di sana sudah ada. Ini kelemahan sosialisasi terkait betapa pentingnya sebenarnya buku KIA sudah pemerintah sudah menyediakan itu agar orang tua juga mulai memantau sendiri. Baik. Gitu. Baik. Ya, berarti ini juga bisa dibilang kalau stunting itu bukan disebabkan oleh keturunan ya, Dokter? Bukan hanya faktor bukan genetik saja. Bukan genetik saja, tapi sebenarnya ada potensial genetik seseorang itu juga bisa dihitung, ya. Jadi ketika stunting, potensial genetik seseorang itu mungkin nggak akan optimal. Dulu kita dijajah oleh bangsa yang pendek-pendek kan, Nyon Sewu bangsa Jepang ya. Taunya orang kate. Sekarang mana? Jepang orangnya tinggi-tinggi. Nah, jadi mungkin potensial genetiknya itu tidak optimal tumbuh ketika asupan nutrisinya itu nggak cukup. Ya.
gitu. Baik, ini berarti juga menyambung tadi pertanyaan ya berkaitan dengan nutrisi yang didapat bagi anak begitu. Tadi Dokter Retno juga bilang ada kemungkinan untuk harusnya naik setiap bulan. Iya, betul. Sesuai standarnya. Sesuai standar. Nah, ini sampai usia berapa sih Dok yang kalau kita harus pantau tiap bulannya harus naik gitu? Ya kalau di buku KIA sebenarnya itu kan sampai 5 tahun ya, 6 tahun 6 yang tahun. sekarang. Ya memang kita harus memantau anak. Terus makanya itu dulu habis 2 tahun terus anak-anak nggak pada berangkat posyandu, kayaknya cukup, padahal mereka perlu dipantau terus. Ya tadi maaf ya, gizi buruk berat badan terhadap tinggi badan ya. Benar. Nah, kalau berat badan terhadap umur itu hanya kurus. Ya itu memang harus dipantau terus sampai paling nggak 6 tahun. Tapi habis itu kan kita remaja kan juga ada posyandu remaja, kita ngukur tinggi berat. Iya. Dan sebagainya. Iya. Sekarang udah banyak sekali gitu ya posyandu, juga ada posyandu remaja gitu ya. Dan ini memang untuk antisipasi bagi pemerintah tentunya untuk melihat bagaimana kesehatan generasi penerus bangsanya ya Dokter. Kan calon orang tua. Benar. Sebenarnya dipersiapkan juga. Iya. Sebenarnya pemerintah juga mempersiapkan ya. Sudah ada peraturan presiden tentang 1000 hari pertama kehidupan. Itu sudah tahun berapa? 2012 atau berapa? Udah lama. Itu sudah ada germas bersama. Jadi bagaimana implementasinya itu kita memang harus saling mendukung semua sektor. Ya. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Fast FM. Waalaikumsalam. Dokter, jika stunting itu program yang difokuskan oleh pemerintah dan pelaksanaan itu dilakukan salah satunya di posyandu, kenapa ya masih ada nih beberapa posyandu PMT begitu ya, masih ada yang tidak memenuhi kriteria, misalnya diberikan biskuit kemasan manis atau bahkan hanya puding-puding manis dan sebagainya. Mohon bimbingannya dokter dan pencerahannya. Ya, baik. Monggo, karena kita sekarang sudah melek informasi dan teknologi ya. Kita bisa download panduan dari misalnya organisasi profesi, dari kementerian. Kalau kita di lingkungan kita posyandunya masih memberikan, kalau dulu pernah kan hanya maaf ya ada ya, bukan di sini mestinya ya, di mana gitu ya. Pemberian makanan tambahan itu misalnya hanya kacang hijau yang banyak airnya aja kayak itu. Nah, sekarang kan harapannya ini kita kan protein hewani nih, karena protein hewani itu gunanya banyak, untuk hormon juga bagus, untuk metabolisme juga bagus, untuk banyak ya. Jadi apalagi dalam hewan ini tergantung kalori yang cukup besar. Jadi lambung anak-anak itu kecil, baru lahir itu kan sak kelereng kecil, 1 bulan kelereng besar. Masyarakat mengiranya lambungnya tuh sak perute, makanya dikasih pisang. Nah, dengan lambung yang kecil, kebutuhan kalorinya itu lebih banyak dari orang dewasa per kilonya loh ya. Makanya kan kalau hanya dikasih pisang hanya berapa kalori nggak cukup. Makanya protein hewani itu ada lemak hewaninya di sana itu kecil tapi padat gizi. Makanya itu mencukupi dan dibutuhkan untuk tubuh. Nah, kalau ketemu posyandu yang kita nggak sesuai, ya infokan aja langsung. Di situ ada bidan desa, ada PKK-nya, ada kadernya. Itu kan posyandu milik masyarakat nih, bukan milik kesehatan. Kesehatan mendampingi dan mendukung, kasih masukan. Ini infonya kok begini ya, gimana kalau kita bikinnya ini gimana gitu ya. Mungkin kita nggak tahu ya, atau mereka lupa, atau ya sengaja mungkin enggak ya, atau bahkan mungkin belum anggarannya. Karena tadi harus melibatkan, harusnya kan multidimensi multidimensi. Karena kalau posyandu kan pemberdayaan masyarakat. Benar. Ya, berarti mereka istilahnya hanya ngecek anggaran yang ada tanpa melihat tadi harusnya kualitas PMT yang dipenuhi. Keterbukaan masyarakat itu penting. Nah, dan tahun kemarin itu kan banyak sih bantuan untuk makan itu. 1 telur puyuh itu harganya kan murah ya. Berapa sih satu biji digodok itu dibandingkan tadi apa diberikan apa yang snack manis, puding. Ya, mungkin bisa dengan dulu pernah ada posyandu yang itu tuh apa ya, sumbangan telur dari masyarakat karena punya ayam. Nah, kayak gitu. Itu mungkin bisa. Lebih bervariatif lagi gitu ya, untuk pilih-pilih menu yang sederhana tapi luar biasa nutrisinya. Dan memenuhi nutrisi. Baik. Kita kembali lagi, memang pemerintah menerapkan cegah stunting dengan protein hewani ini tahun ini memang luar biasa di tema Hari Gizi Nasional kemarin begitu ya Ibu Dokter. Apa memang pemilihan protein ini dari usia berapa sih? Dari yang ketika mungkin pengenalan pendampingan ASI ini, apa boleh langsung diberikan nih, Dokter? Biasanya tetap di usia 1 tahun ya. Oke. Ya, setelah tadi dari mulai tahapan
yang disampaikan Bu Retno, tetap ASI diberikan, tapi diberlakukan misalnya kualitas pencernaan bagus itu kan mulai penerapannya setelah usia 1 tahun. Setelah 1 tahun. Pengenalannya di sana. Ya, kenapa harus hewani? Ya karena tadi yang disampaikan Bu Retno, dia mengandung asam amino serta yang kompleks seluruh zat dari mulai pembentukan sel otak, kemudian neurotransmitter, ya kemudian sel pembuluh darah itu ada di dalam asam amino yang ada dalam hewani, protein hewani. Ya, jadi misalnya tadi yang kalau di posyandu mungkin bisa menerapkan tadi pembagian misalnya seperti sop telur puyuh itu kan juga sebenarnya kualitas protein hewaninya juga tinggi dari sana. Ya. Dan sekali lagi pengenalannya kadang juga yang tadi disampaikan kakak yang awal, kadang orang tua tidak suka amis, ikut dia menghindari, tidak melihat pola makan itu yang dibutuhkan anak, tapi menyesuaikan dengan kebiasaan orang tua. Ya, jadi memang untuk pengenalan ini tidak melihat orang tua suka apa enggak, tapi kita berpikirnya ketika tahapan anak sudah mulai butuh makanan pendamping dari ASI harus dipikirkan zat yang dibutuhkan oleh anak, bukan yang disukai oleh keluarga. Oke, baik. Dokter mau menambahkan? Jadi maaf ya, manusia itu ASI-nya itu termasuk protein hewani kita golongkan. Kemudian makanan pendamping ASI kita berikan mulai umur 6 bulan. Dan anak itu sudah belajar mengunyah dan sebagainya. Itu boleh sebenarnya ya, boleh mulai diberikan campuran telur ayam. Kemudian ketika dia umur 8 bulan boleh dengan cacahan daging seperti itu. Jadi di ini Kementerian Kesehatan sudah membuat pedoman ya untuk protein hewani ini. Jadi pendamping ASI ini boleh selain mulai usia 1 tahun, sebelum itu sebenarnya juga bisa. Jadi telur, kemudian udang, ikan itu dicampurkan dalam, kalau makanan sesuai pemberian makanan bayi dan balita itu kan pertama kan cair, lunak, saring kayak gitu kan. Nah, bagaimana kalau lunak? Ya udah dilembutkan, dilunak. Jadi bukan makanan dewasa kemudian di blender, bukan ya, tapi membuat bubur ya benar-benar bubur, tambahkan telur. Dulu waktu anak saya umur 6 tahun itu bangun pagi sudah mulai dari beras itu saya kasih air, tambahan ini dan tambah minyak. Minyak itu kan kalorinya tinggi. Nah, kemudian bisa kasih telur. Iya, berarti tidak di blender ya. Biasanya kan untuk biar cepet gitu. Kan itu kandungannya jadi beda sih. Boleh sih blender nanti di usia 8 bulan ya. 8 bulan ya. Teksturnya agak lebih keras gitu ya. Tahapan diikuti. Kalau di orang Jawa itu gadon, tahu nggak Kak? Gadon itu kan daging cacah, kemudian dibumbui, dikukus itu loh. Nah itu bagus juga buat anak. Jadi di umur 9 bulan, 8 bulan sudah bisa makan kayak gitu. Jadi tinggal pinter-pinternya kita aja ya dokter sebagai orang tua dan mau melihat di sosial media yang pas bagian itu. Jadi stalkingnya bukan yang lain-lain ini ya. Di sosial media juga harus dilihat loh sumbernya. Jangan sampai kena hoax juga. Atau tanya di Oke Balkesmas deh. Bener banget itu yang lebih tepat ya. Seperti yang masuk ini beberapa pertanyaan di 081578709640 sebelum kita bahas. Tapi kita break dulu, kasih informasi Balkesmas yang mau lewat nih. Untuk Anda keluarga FAS masih ada waktu loh yang ingin bergabung bertanya langsung dengan Dr. Retno dan juga Dr. Sri di sini terkait dengan cegah stunting dengan protein hewani. Apakah sudah cukup tepat yang Anda berikan terhadap anak-anak saat ini? Ada waktu 081578709640 setelah jeda berikut ini. FAS FM Magelang. FAS FM Magelang. Terima kasih keluarga FAS. Kita masih bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang. Masih ada Dr. Retno dan juga Dr. Sri di sini. Cegah stunting dengan protein hewani. Luar biasa kalau kita ngobrolin masalah kesehatan, apalagi untuk mencegah stunting ini waktunya harus dipanjangin ya Dr. Retno dan Dr. Sri. Karena masih ada beberapa poin nih. Yang paling penting tadi Dr. Retno juga sudah menjelaskan beberapa contoh dari protein hewani yang bisa dipilih untuk menunjang kesehatan dan juga cegah stunting ini. Selain telur gitu dokter, ayam, apalagi nih dokter? Udang, sapi, ikan itu juga protein hewani. Yang unggas. Iya.
dari unggas kan ada dari mulai burung, itik, ayam, bebek, produknya apa saja, dari dagingnya, dari telurnya, Sampai bisa. olahannya juga Ya, bisa. Sampai olahannya Iya. bisa. Kemudian dari binatang ternak, dari sapi, kambing, itu kan juga bisa. Iya. Dari mulai dagingnya, susunya, Iya. kemudian sampai olahan keju, Iya. dan dari yogurt itu juga bisa. Oke. Iya, kemudian produk laut, ikan atau air tawar juga bisa. Iya. Jadi semua yang dari hewani itu mengandung protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang sangat diperlukan oleh tubuh dan tidak bisa dibentuk oleh tubuh sendiri. Jadi harus melalui makanan. Oke, jadi memang harus mengasup itu ya. Oke, ini ada pertanyaan sebelum dokter closing. Kalau untuk vitamin-vitamin yang ada beredar ini, apakah bisa membantu untuk memperbaiki gizi buruk dan cegah stunting, dokter? Oke, jadi gizi buruk itu kan harus ditangani komprehensif juga. Sebabnya kalau penyakit diselesaikan, kalau pola asuh diselesaikan, kalau dia memang butuh vitamin ya ditambahkan. Tapi ada yang namanya hipervitaminosis, jangan kelebihan juga. Nanti perlu dengan pengawasan medis ya, tenaga kesehatan. Jadi yang ditanyakan apakah perlu vitamin-vitamin itu perlu sebatas yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu juga bisa nyari di internet kebutuhan gizi masyarakat itu. Jadi asupan yang dibutuhkan seperti sampai vitamin sehari itu berapa, vitamin C berapa, vitamin D berapa, itu ada seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai berlebih, nanti tidak manfaatnya nggak optimal. Betul, malah ada gangguan juga, ada namanya hipervitaminosis. Oke, baik. Terakhir mungkin Dokter Sri bisa nih kasih tips dong buat anggota keluarga yang mengalami stunting saat ini, selain semangat dan juga support di dokter, karena kan ada beberapa yang jadi kayak ngedenial ya. Aduh, ternyata anakku masuk ini indikasinya ke stunting nih. Apa nih dok, tipsnya seperti apa? Tetap tadi dilihat usianya ya, golden standard untuk penanganan tetap 2 tahun ya. Oke. Gitu. Ketika itu sudah terlewati bukan berarti nggak ada masa proses pertumbuhan. Benar. Ya. Tetap optimal. Jadi ibaratnya bangun rumah itu pondasi. Pondasinya itu usia 2 tahun tadi, dari mulai kehamilan sampai usia 2 tahun. Kemudian dari proses kerangkanya berarti usia 5 tahun tadi asupan yang harus dipenuhi. Ketika di awal sudah ada kekurangan, gimana cara memenuhi nutrisi yang kurang di awal 2 tahun pertama. Oke, baik. Ya, meskipun tidak optimal, masa tubuhnya hanya sampai 30-70%, tapi jangan lupa 25% masa tumbuh kembang bisa diakselerasi pada usia pubertas. Jadi masih ada memungkinkan tadi yang waktu yang masih ada dioptimalkan mengejar ketinggalan kebutuhan nutrisinya. Baik. Gitu. Baik. Jadi tetap semangat. Iya, menunya harus beragam, Iya. tidak monoton ya. Jadi bukan ya asal kenyang atau kebutuhan, tapi tadi harus melihat dengan kebutuhan nutrisi pada anak. Ragamnya. Beragam. Jadi warna-warni itu juga Pengolahan juga. ya, cara penyimpanannya juga yang sering salah kaprah juga. Ketika kita mencampur biasanya karena ibu bekerja sudah membuat tadi bubur tim istilahnya, Iya. sudah matang tapi dicampur dengan yang bahan masih mentah. Oh. Ya, potensi dari Ada kemasan bakteri di situ ya. itu juga perlu dikoreksi apakah dalam lingkungan keluarga cara penyajiannya seperti itu. Baik. Jadi biar kita bisa memodifikasi dengan banyak hal, kayak misalnya tadi dokter juga mengingatkan sekarang kan modelnya udah di tim terus taruh di beberapa tempat terus masukin freezer, besok tinggal manasin aja. Iya. Itu jangan sampai salah nyimpen ya dokter. Betul. Oke, satu dok sebelum pamit nih, kalau untuk yang alergi dari protein hewani seperti apa dokter? Baik, memang ada anak-anak yang alergi protein hewani ya. Ketika dia sudah 2 tahun ada yang alergi susu sapi dan sebagainya. Tapi untuk menentukan anak ini alergi yang mana, itu memang harus diperiksa dulu ya. Jangan sampai kita mengira dia alergi telur ayam misalnya ya. Kita nggak kasih, padahal kita nggak ngasih sumber energi yang lain. Atau kalau memang sudah ditemukan di pemeriksaan ya dia alergi telur ayam, pakai sumber protein hewani yang lain. Bisa. Seperti tadi, bolehlah nggak pakai telur ayam, pakai daging boleh. Ya, dia misalnya alergi udang, ya udah jangan kasih udang, kasih telur, Ya. ya dan sebagainya. Seperti itu Kak. Oke, Ya. baik. Atau langsung aja, Balkesmas Anda manfaatkan untuk bisa bertanya, nanti ketemu sama ahli gizi juga ya dokter. Iya betul. Baik, terima kasih Dokter Retno, Dokter Sri. Ini pastinya sangat bermanfaat. Semoga bisa diimplementasikan nanti sama keluarga Fas di rumah nih yang sekarang lagi hamil menunggu kelahiran. Selamat pokoknya gitu ya. Dan semangat terus juga untuk yang lagi promil. Nah, ini harus benar-benar disupport betul, nutrisinya disiapkan. ya, Iya, dokter.
Selamat kembali bertugas dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kita bersama dengan Balkesmas Magelang, cegah stunting dengan protein hewani. Terima kasih buat Anda yang sudah ikutan bergabung, bertanya. Nanti dialog ini juga bisa Anda simak kembali di channel YouTube kita, Fas FM Magelang. Kalau tadi misalnya belum dengerin dari awal ya, bisa lengkap, bisa diulang, atau nanti bisa di-post, direkam lagi, didengerin lagi gitu ya. Terima kasih Reni pamit. Jangan takut gagal karena itu bagian dari proses menuju sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.